Shalom, selamat pagi, Mesbah doa pagi, apa kabarnya? Saya berdoa setiap dari kita hari ini dalam kondisi yang luar biasa, dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan tentunya bagi dari kita yang saat ini sedang mengalami cobaan, tantangan, ya ini saatnya yang terbaik untuk kita bisa kehadiran Tuhan, kita cari Tuhan dan kita puji Dia karena kita yakin dan percaya bahwa segala kasih karunia-Nya cukup bagi kita semua. Dan pagi hari ini sebelum saya mulai, saya ingin bacakan satu ayat yang saya kutip dari Roma 8 ayatnya ke 31, 32 dan 34. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Dia? 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Inilah ayat renungan kita pagi hari ini, supaya kita bisa bersama-sama mengerti lagi cinta kasih Tuhan yang sepenuhnya ada buat kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan. Kita tinggikan namanya hari ini. Hanya Dia yang berkuasa. Kami hampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau bangun mesbah-Mu pagi hari ini. Kami mau mengatur persembahan bagi-Mu di atas mesbah-Mu. Kami mengangkat tangan kami demi nama-Mu. Kami mengangkat suara menyembah-Mu. Kami mengangkat hati kami menyembah-Mu. Roh kami sujud menyembah-Mu. Hati kami memuji nama-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kasih dan setia-Mu bagi hidup kami yang tak pernah berkesudahan, yang tak pernah berubah. Oh Yesus, terima kasih. Oh terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, Kau begitu baik buat kami Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Pagi
nyatakan Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Ya Tuhan, sungguh kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari nyatakan ku bersyukur. Bersyukur Tuhan, Buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur. Bersyukur Bapa, Kami naikkan syukur. bersyukur. Biarlah pagi hari ini hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Apa yang kami persembahkan di hadapan-Mu adalah apa yang terbaik. Amin. Di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih. Mari dengan segenap hati nyatakan, banyak yang Kau perbuat, oh, di dalam hidupku. Rancangan indah, Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa, Engkau mengerti segala yang kami perlu dan butuhkan. Bahkan Engkau sanggup mengerjakan jauh lebih besar dari apa yang dapat kami doakan dan kami pikirkan. Kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur. Ya, mari angkat suara-Mu, angkat hati-Mu, nyatakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, oh, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ya, amin, amin. Ku bersyukur. bersyukur. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu, amin, di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Kami tidak khawatir, kami tidak takut, karena kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang besar, yang sanggup memberkati hidup kami, yang sanggup melimpahi kami dengan anugerah.
yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Amin. Katakan hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Oh, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Mari panggil namanya Yesus Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari dengan syukur saudara nyatakan, ku bersyukur Bapa. Amin, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu nyatakan, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan. Amin, amin, amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Mari angkat suaramu sembah, 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 sembah. Kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih karena kebaikan-Mu, kami bersyukur karena kasih dan setia-Mu yang tak pernah berubah, yang selalu baru setiap pagi, yang tak pernah habisnya dalam hidup kami. Kami bersyukur. Oh, terima kasih, terima kasih. Hiralamaya syakaralamaya naralamaya se, hiralamaya naralamaya se kenaralamo, hinaramaya sheramakaralamo. Glory, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi nama-Mu, syukur bagi Allahku, syukur bagi Yesusku. Kami menyembah-Mu Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Mari angkat hatimu nyatakan, ku hormat akan Engkau. Yes you are.
Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum, nyatakan hormat akan Engkau. Seumur hidup kami kagum akan Engkau. Seumur hidup kami takjub akan perbuatan tangan-Mu. Sungguh Engkau Allah yang layak kami tinggikan dan kami sembah, Allah yang layak kami puja. Amin, amin. Yes, amin. Mari nyatakan lebih lagi, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Amin, amin. Mari sekali lagi yang terbaik nyatakan, ku kagum hormat. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami Tuhan, terima kasih akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi nyatakan kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Terima kasih. Kami kagum akan Engkau, kami takjub akan Engkau. Oh, betapa Engkau Allah yang besar, betapa Engkau Allah yang hebat, betapa Engkau Allah yang heran. Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Yesus yang layak kami agungkan melebihi segala-galanya. Tidak ada satupun yang sama seperti Engkau. Dulu, sekarang, dan selamanya Engkau tetap Allah. Dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan Engkau tidak berubah. Kami kagum, kami takjub, kami hormat. Oh, kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang kudus, kami menyembah Allah yang besar, kami menyembah Allah yang heran. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Rabaya Shakarabaya Karalamaya So Hinarabakarabahana Maya Karamaya So. Glory, 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 glory. Terima kasih, karena kami tahu kekuatan kami hanya ada di dalam hadirat-Mu. Kekuatan di dalam hidup kami adalah ketika kami tinggal tenang di dalam setiap firman dan janji-Mu. Amin. Kami tidak takut, kami tidak bimbang, sebab kami tahu Allah yang kami sembah itu Allah Immanuel. Amin. Yang sedetik pun tidak pernah meninggalkan kami perbuatan tangan-Nya. Amin. Kami mau menguatkan hati kami mau meneguhkan hati kami. Amin. Kami mau menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, agar kami tetap fokus hanya kepada satu-satunya pribadi yang kami sembah, Amin. yaitu Yesus Kristus Amin. Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau yang hadir di tempat ini, Amin. Kau yang mengurapi setiap kami pagi Amin. hari ini. Oh, we worship you God. Ya. Terima kasih. Mari dengan iman nyatakan,
Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Mari dengan imanmu saudara nyatakan, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Oh, tak usah ku susah. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus hiburku. Dengan iman serukan, tak usah ku cemas, Kau memberkatiku. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, nyatakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kami nyatakan Engkau besar. Amin. Kau besar, El Shaddai mulia. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari terima berkat Tuhan pagi hari ini. Berkat-Mu melimpah, El Shaddai. Oh, mari lebih lagi nyatakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Engkau Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Maha Mulia. Amin, amin. Kau besar, Kau besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari terima dengan imanmu. Berkat-Mu melimpah, El Shaddai. Berkat-Mu, berkat-Mu melimpah, El Shaddai. Sekali lagi dengan iman nyatakan, berkat-Mu melimpah, El Shaddai. Amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Oh, kami sembahlah El Shaddai, kami memujalah El Shaddai. Hiralabaya Shaka, Ramayana Ralamaya So, Inaralamaya Senalamu. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami yang hadir secara onsite dan kami juga yang hadir secara online. Kami semua pagi hari ini siap membangun mezbah keluarga, mezbah hati kami hanya untuk-Mu Tuhan.
pagi hari ini, inilah waktumu Yesus. Waktu yang terbaik untuk berjumpa pribadi dengan Kau. Kami akan mulai hari dengan bersyukur, dengan percaya. Dan lebih lagi kami akan berserah kepada segala keinginan. Dan kami tahu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Amin. Allah yang sudah menyelamatkan. Amin. Allah yang sudah menebus. Yes. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, kami akan melihat demonstrasi kuasa Allah. Amin. Demonstrasi hal-hal yang hanya Engkau Yesus mampu lakukan. Amin. Engkau telah bangkit, Engkau telah hidup, dan itulah yang akan terjadi dari kehidupan kami. Amin. Kami akan dipulihkan. Apa yang telah mati di hidup kami akan dihidupkan kembali. Dan kami percaya hari ini, momen ini, waktu ini adalah waktumu untuk melakukan perubahan. Ya Tuhan, kami memeteraikan, beracaralah hari ini dari tengah pada akhirnya nanti hanya firman-Mu yang disampaikan. Amin. Dan segala hal yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan tumbuh dan berbuah lebat bagi kita semua. Kami naikkan, kami meteraikan siap doa ini hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Luar biasa sekali ya pagi hari ini. Ya, saya secara khusus nih ya, kemarin sebelum bertugas ya, saya diberikan jadwal untuk melayani di Mesbah Doa Pagi. Saya berdoa ya, tema apa yang harus saya bawakan, dan ya melalui hikmat yang saya baca dari firman Tuhan ya, bahwa tema hari ini yang akan saya bawakan adalah memahami rasa cemas yang berlebih. Ya, ini tema mungkin bagi yang hadir onsite atau bahkan yang online sering kita alami ya. Ini sehari-hari lah segitu. Ya, jadi mudah untuk kita berkata jangan takut. Mudah kita bisa ngomong, nggak usah khawatir. Tapi kalau jalani sebenarnya nggak semudah itu loh. Ya. Bahkan kalau kita baca di Alkitab ya, ada lebih dari 300 perintah Tuhan yang bilang jangan takut. Ada di ratusan ayat, 100 lebih ayat, 120 something yang berkata jangan khawatir. Tapi kita sebagai manusia tuh nggak gampang. Dan semakin kalau kita itu nggak khawatir, semakin kita ucapkan nggak ingin khawatir, nggak ingin takut, malah tambah takut sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah gimana? Nah, makanya saya hari ini akan coba bawakan beberapa tips ya, yang akan kita upayakan, kita lakukan untuk mengatasi rasa takut kita. Memang gak mungkin dalam waktu yang singkat ini kita akan bahas semua, karena rasa takut itu bermacam-macam ya. Jadi awalnya itu mungkin kita ada masalah dulu ya, kadang kita takut sampai takut banget ya. Tapi ada juga yang mungkin kita nggak ada masalah, keadaan masih baik-baik saja, nggak ada apa-apa, tiba-tiba kita takut sendiri, kita khawatir sendiri. Nah, kita hari ini secara khusus akan belajar nih ya, jadi rasa khawatir, rasa takut itu apa, sehingga kita bisa mengatasinya ya. Ya mungkin saya akan senggol sedikit ya tentang berapa hal yang kita alami ketika kita takut. Kadang-kadang ada dari kita tuh sampai perutnya tuh nggak enak ya, sampai yang kalau bahasanya tuh mah gitu ya. Kok rasanya gastritis mah, asam lambungnya naik dan lain sebagainya. Dalam tingkat yang lebih intens ya, intense fear, jadi rasa takut yang berlebih itu bisa sampai kadang kita tuh ngalami yang namanya panic attack. Ya, panic attack tuh kalau kita sharing sama orang tuh rasanya nggak percaya gitu loh, mosok sampai seperti itu. Tapi it is happening gitu, ini benar-benar hal yang terjadi. Bahkan ketika panik tuh menyerang tuh, kita tuh nggak bisa ngendalin tubuh kita. Kita tuh sampai ya apa ya, dredeg mungkin, agak bergetar badan kita, keringat dingin keluar, tangan kita basah semua. Kita ceritain sama orang tuh nggak ada yang ngerti. Tapi Tuhan tahu. Amin. Kita nggak perlu takut. Ya. Jadi ini penting banget bagi kehidupan kita. Awalnya tuh kita mungkin takut. Lama-lama kita bisa bisa lebih dari takut sampai ke tahap yang frustasi. Kita ke dokter, kita cerita sama orang, masalahnya tuh nggak selesai. Bahkan sampai ke kita ke level yang lebih tinggi lagi, bahkan ada yang sampai depresi. Nah, ini waktu kita mengenal sebenarnya tuh kenapa sih
manusia itu ada rasa takut. Kalau memang ini berbahaya atau nggak berguna, sebenarnya Tuhan nggak ciptakan rasa takut di hidup kita. Tapi kenapa rasa ini ada? Nah, ini satu hal yang akan saya bagikan ini di hidup kita. Otak kita tuh sering berpikir, kita tuh what if ya. Kalau gimana ya, kalau diterjemahkan tuh nanti kira-kira seperti ini, kira-kira seperti ini. Otak kita tuh memutar seperti skenario sendiri. Belum kejadian, tapi kita tuh sudah berpikir. Ya, kalau bahasa Inggrisnya overthinking gitu. Jadi kita tuh banyak berpikir. Skenario yang mungkin nggak baik tuh keluar di pikiran kita. Ya, kita cerita, kita bahkan ada yang sampai parah tuh ke psikiater. Ya, kita tapi nggak ada solusi. Bahkan kita membaca firman, hati kita percaya, tapi kita nggak bisa kendaliin. Nah, ini ada 4 tip, ya 4 hal yang mungkin bisa kita kenalin, ya sehingga kita itu bisa memperoleh hikmat ilahi. Bagaimana kita bisa mengatasi atau mengalahkan rasa takut kita. Nggak mudah, nggak mungkin secara manusia kita bisa nggak takut akan apapun juga. Ini adalah suatu hal yang natural. Yang pertama, rasa cemas dan rasa khawatir itu adalah hal yang natural. Hal yang sebagai manusia itu hal yang wajar, ya, atau hal yang memang diciptakan Tuhan itu ada di dalam kita sebagai manusia. Kita manusia ciptakan sensitif, ya. Bahkan kita itu bisa merasakan enak, merasakan bahagia, merasakan sedih dan lain sebagainya. Nah, kenapa pahit bisa diciptakan? Karena kita bisa merasakan manis. Bayangkan kalau manusia itu tidak bisa merasakan apa-apa, hampa, nggak enak kan. Demikian juga takut. Takut tuh hal yang normal. Ketika ada hal yang mungkin timbul, ada sesuatu hal yang keluar, yang bahkan mungkin tidak kita perkirakan. Respon pertama manusia tuh pasti takut. Lah pertanyaannya selanjutnya gimana? Ini ada satu ayat ya, yang mungkin akan saya bahas sejenak ini. Ayat ini penting banget, yaitu di 1 Petrus 5 ayatnya ke-7. Sekali lagi 1 Petrus 5 ayatnya ke-7. Beginilah firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Ya. Kita percaya firman Tuhan, ya dan amin. Ini yang Tuhan pasti lakukan dalam kehidupan kita. Dia yang memelihara kita. Nah, poinnya apa? Nah, kita coba buka ya, nanti kalau Bapak Ibu di rumah sedang ada Alkitab online bisa dibuka di versi New King James ya. Ya, kita baca dalam bahasa Inggris ya. Casting all your cares upon Him, for He care for you. Sekali lagi saya ulang. Casting all your cares upon Him, for He cares for you. Kata-kata yang dipakai itu agak unik. Care. Ayo Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang hadir onsite, yang online. Coba kita tahu bahasa Inggris care itu apa? Peduli. Nah, ini salah satu hal yang mungkin bisa kita cermati. Pertama, mungkin kita tuh nggak ada rasa khawatir, tapi kita peduli. Contoh, Bapak Ibu sekalian pasti punya ada anak ya mungkin di rumah ya. Ketika kita awalnya tuh peduli sama anak kita, oh anak kita tuh harus seperti ini, anak itu seperti ini, peduli. Tapi lama-lama kepedulian kita, care kita tuh semakin banyak, semakin dalam, semakin lama-lama jadi khawatir. Jangan-jangan anak saya nanti di sekolah kenapa-napa, jangan-jangan kenapa, jangan-jangan kenapa. Nah, ini Bapak Ibu bisa cermati, kata-kata care ini penting banget. Bahkan kalau kita buka ya di versi Inggris yang lain, casting all your anxiety on Him, for He cares for you. Ada juga yang versinya lagi, give all your worries to Him, for He cares for you. Dari kata-kata pertamanya care, lagi terjemahkan anxiety, diterjemahkan menjadi worry. Awalnya dari kepedulian kita, peduli yang berlebih, lama-lama jadi khawatir loh. Kita peduli sama kondisi keuangan kita. Dari kelama-lamaan, dari peduli kita, kan cares itu S ya, berarti banyak. Lama-lama banyak peduli, sangat banyak peduli, sangat banyak sekali peduli. Lama-lama jadi ketakutan, lama-lama jadi khawatir, lama-lama bisa jadi depresi, frustasi, ketekan. Renungan buat kita semua. Rasa care, peduli itu adalah diciptakan Tuhan untuk kita. Enggak apa-apa, kita harus bisa mengendalikan sejauh mana kita harus care. Karena apa? He care for us, amin. Dia sudah peduli sama kita. Hal-hal yang kita mungkin pedulikan,
yang kita takutkan, itu sebenarnya bagian Tuhan. Apa yang kita akan makan, apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita jalani, semua adalah seturut kehendak-Nya. Amin. Mari bersama kita pagi hari merenungkan pesan Tuhan ini. 1 Petrus 5 ayat 7 ini sangat dalam sekali. Berawal dari sebuah kepedulian, menjadi khawatir, menjadi sangat khawatir, menjadi depresi, bahkan sangat berat kondisinya. Yuk sekarang kita mulai berserah sama Tuhan, berserah sama Kristus, karena Dia peduli sama kita. Amin. Dia adalah Allah Eroi. Dia tahu dan Dia peduli sama kita. Amin. Amin. Luar biasa. Ini satu hal yang mungkin kita bisa lakukan untuk mengatasi segala kekhawatiran kita. Nomor 2, ya, mengelola rasa khawatir menjadi pendorong yang positif. Nah ini kadang-kadang dari kita juga sama. Tuhan taruh rasa khawatir, rasa takut di hidup kita. Itu menjadi sebuah pendorong yang positif. Saya kasih contoh ya ini. Ini kisah ada sahabat karib ya. 2 orang laki-laki. Ya. Satu laki-laki badannya agak cabi ya, mungkin kayak saya gini ya. Ya dia baru dalam banyak masalah ya, dan dia tertekan sekali. Dan dia cerita sama temannya ini yang kayak K-pop ya. K-pop tahu ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian ya. Wah ganteng, putih ya. Wah mukanya itu sangat menarik sekali ya, badannya kekar dan lain sebagainya, sudah menikah dan punya anak, bahagia, usahanya diberkati Tuhan. Dia tanya teman, wah hidupmu tuh enak ya, semua diberkati Tuhan, enggak kayak saya diremehkan, saya apa-apa susah dan lain sebagainya. Nah, itu dia ditanya, kisah suksesmu tuh apa sih? Bagaimana kamu kok bisa sampai jadi seperti ini? Yang K-pop tadi ya, cerita sama temannya. Kamu tahu nggak dulu, saya tuh ketika SD, SMP gitu badannya kurus, ya sudah kurus, ya hitam ya, keriting lagi ya gitu ya. Sebuah yang jelek-jelek aja gitu sebutin ya. Ini bukan body shaming ya, ini sebuah kisah aja. Dan dia setiap mau keluar rumah, mau ketemu sama temen, mau ngobrol tuh nggak pede. Dia tuh takut banget. Kenapa? Karena pasti diremehkan, pasti ada yang mencibir, ada banyak komentar-komentar yang gak positif, dan dia menyadari dan dia takut. Tapi seseorang ini memilih untuk berserah kepada Tuhan. Dia membaca firman dan dia baca bahwa Tuhan menciptakan saya menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menciptakan saya untuk sukses. Tuhan menciptakan saya untuk mempunyai sebuah keluarga yang berbahagia, sakinah dan glory. Itu yang dia baca di Alkitab. Dan tentunya dia imani. Dan dari ketakutan dia itu, dia setiap hari pergi ke gym. Dia mulai yang dulunya takut-takut, minder, gak berani ngomong, jadi lebih terbuka, lebih ngomong. Dari situlah dia kenalan sama seorang cewek. Ya pasti kan kalau melihat kan, wah ini orang ini ganteng. Sifatnya approachable ya, bisa diajak ngomong, enak. Ya terbuka, semua pintu jadi kebuka. Yang dulunya susah, tiba-tiba semua kebuka. Ketika job interview, dia diinterview, wah interpersonal skillnya bagus sekali, ngobrolnya enak, ditanya jawabannya enak. Tapi dari satu tindakan yang dia lakukan, dia percaya dan dia lakukan bagiannya. Amin. Ini yang kita ajak pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang onsite dan online untuk merenungkan. Pilihannya ada sama kita. Ketika kita ada rasa takut dan khawatir, apakah kita akan memakai rasa khawatir dan takut kita untuk jadi pendorong kita atau menjadi batu sandungan buat kita? Ada banyak dari kita yang terhambat atau bahkan terjebak gara-gara hal seperti ini. Saya sadar gak mudah untuk mengalahkan rasa takut. Kadang-kadang kita baik-baik saja, semua baik, tapi ketika kita jadi gak pede, kita merasa banyak kekurungan di hidup kita. Seorang wanita misalnya ketika diajak pergi kemana teman-temannya takut, merasa banyak hal yang dia kurang, yang teman-temannya lain lebih dari dia. Ayo saya ajak, ini waktunya kita berubah. Kita lakukan bagian kita dan Tuhan pasti lakukan bagiannya. Amin. Amin. Ini penting banget. Ya ini ada satu ayat yang tadi orang tadi pegang ya. Itu di Mazmur 138 ayatnya ke-8. Sekali lagi Mazmur 138 ayatnya ke-8. Beginilah firman Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan kasih setiamu untuk selama-lamanya.
janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Amin. Artinya apa? Ketika Tuhan berfirman, dia berjanji di dalam firman-Nya yang hidup, Tuhan pasti lakukan. Amin. Dan itu tidak sekarang dan besok aja, tapi firman Tuhan berkata, kasih setiamu untuk apa? Selama-lamanya. Alkitab itu dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya isinya sama. Enggak pernah dirubah dan selalu stay relevan. Selalu bisa kita aplikasikan bahkan hingga hari ini. Dan di sini disampaikan, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Tuhan akan terus bekerja dalam hidupmu. Amin. Kita harus pegang terus ayat ini. Memang kita khawatir, semakin kita ngelawan, semakin kita tuh nggak mampu. Kita harus berani ngambil tindakan iman. Kita berkata sama rasa khawatir kita, yes betul saya nggak mampu. Saya nggak mampu, tapi ada Yesus yang mampu. Ada Yesus yang mampu. Katakan ada Yesus yang mampu. Inilah firman Tuhan. Tuhan yang mampu. Kita tuh nggak mampu. Kita takut, nggak apa-apa, normal. Tapi karena kasih Allah, kita mampu mengalahkan takut kita. Kita mampu mengalahkan cemas kita. Kita pasti bisa mengalahkan cemas kita. Jadi yang ketiga, rasa takut dan khawatir itu seperti ibaratnya kalau saya gambarkan itu seperti rem. Ya. Seperti kadang-kadang petunjuk kehidupan bagi kita yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Jadi kenapa ini penting? Ya. Jadi bayangkan aja ya, kalau manusia itu ya hidup tapi nggak punya rasa takut sama sekali. Bisa bayangin nggak? Ya imannya penuh. Ya saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti jagain macam-macam. Kita di jalan raya ada yang punya motor mungkin ya Bapak Ibu dan sekalian. Kita naik motor ya udah nggak pakai helm, melanggar semua rambu dilanggar. Kita naik motor arahnya dibalik ya melawan arah. Dan kita percaya Tuhan pasti jaga kita. Ya nggak seperti itu juga iman kita. Itu yang namanya rasa takut. Demikian juga ketika kita berbuat dosa. Hati kita pasti ada rasa something gak damai. Ada rasa takut di hati kita. Itu kenapa takut ini penting di kehidupan kita. Kita bisa pakai takut ini sebagai rem, sebagai bahkan petunjuk. Kita rasanya damainya gak ada. Oh apa aku salah ya di sini ya. Bisa bayangin kan tadi yang motor tadi yang ngebut. Ya misalnya gini contoh lagi deh. Saya kan sering pakai contoh. Misalnya nih kita lihat nih di tembok ya ada suatu colokan gitu ya listrik. Ya ditulisin awas tegangan tinggi gitu ya. Apalagi ditulis awas baru konslet. Ya harusnya kita ada rasa takut dong. Ya jari kita kita angkat gini. Kita mau masukin ke situ atau enggak Tuhan pilihan kita. Tapi ketika kita lakukan the course of action yang kita lakukan, hasilnya kita nggak bisa kontrol. Kita berdoa seperti apapun kita pasti ke setrum. Itu juga yang ada sama hidup kita. Itu sebabnya Tuhan kasih ini sebagai navigation, sebagai penunjuk arah juga. Kita takut, kita kadang-kadang khawatir. Ya, itu sebabnya kita bisa balik kepada Tuhan. Kita lebih lagi mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Amin. Ketika kita hilang arah, kita ketakutan, kita bisa pause, kita bisa berdoa, kita bisa berlutut menyembah, memuji Dia, mencari hikmatnya, apa yang harus kita lakukan. Afraid, worries, anxiety is okay. Enggak apa-apa, kita bisa berdamai dengannya, kita andalkan Tuhan. Amin. Dan keempat, dan yang terakhir, rasa takut itu sebenarnya adalah cara Tuhan untuk memaksa kita kembali mengandalkannya. Ya ini yang kadang-kadang kita nggak sadari. Kita kadang diberkati Tuhan, ya terlalu sibuk dengan apa yang menjadi berkat kita kerja keras sampai kita lupa sama Tuhan. Yang dulunya kita sering ke gereja berdoa mungkin sama Tuhan untuk diberkati pekerjaannya. Setelah kita diberkati pekerjaan kita nggak ada waktu sama Tuhan. Dan sebaliknya mungkin yang masih jomblo kita berdoa sama Tuhan minta pasangan hidup, minta pacar dulu lah misalnya gitu. Ketika kita dapat pacar, kita pacaran, kita lupa ke gereja, kita lupa berdoa sama Tuhan. Bahkan kadang-kadang Tuhan izinkan hal yang gak enak, bahkan mungkin sakit penyakit bukan dari Tuhan, tapi kadang Tuhan izinkan. Ini alasannya. Ini ada satu kesaksian ya dari seseorang yang sangat terkenal, nanti saya jelaskan detail. Ceritanya begini, ada anak umurnya 17 tahun ya. Jadi
Dia lahirnya 1936, sampai bayangin umurnya ya. Sudah tua sekali Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ketika umur 17 tahun dia menderita sebuah penyakit ya. Penyakitnya lumayan parah gitu ya. Jadi kenapa kok dia tahu ini parah? Ketika dia ke dokter ya, banyak ada orang-orang, ada orang tua, orang setengah baya, dan dia yang masih 17 tahun. Ya dokternya terkenal galak gitu aja lah. Dia marah sama yang pasien yang pertama, dengar suaranya sampai luar. Kamu tuh jaga kesehatan gini, nggak boleh ini. Pasien berikutnya masuk, bilang gitu lagi, kamu nggak boleh ini, kamu pantangannya ini. Ketika anak ini masuk, dokternya bilang, oh baik-baik saja, semua baik, semua boleh dimakan. Oke, dikasih obat, cuma minum obat. Lah anaknya curiga nggak? Curiga. Lah kenapa ini? Lah kalau semua orang ada larangannya, kenapa kok dia sendiri yang dibebasin? Apakah sudah terminal? Atau artinya sudah nggak ada harapan? Sudah seluruh hidup happy aja? Ya, itu berat bagi anak itu. Nah terus dia tanya sama dokternya dan beberapa temannya juga, lah aku harus ngapain? Dalam masa penantian mungkin dia harus dipanggil Tuhan. Dan dia disarankan, baca aja Alkitab, nggak kan nganggur di rumah. Nah baca sampai selesai, iya kan tebel, baca aja sampai selesai. Dan orang ini membaca Alkitab dari awal, ya dari Kejadian sampai Wahyu. Selesai, ya badannya masih biasa aja, baca lagi dari awal sampai akhir lagi, dari Kejadian sampai Wahyu. Berjalan waktu. Loh kok masih nggak apa-apa? Padahal dokter udah bilang loh, waktumu tuh nggak banyak. Berjalan setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Ya, dan lama-lama dia sadar, ternyata dia sudah apa? Sudah sembuh. Haleluya. Kadang-kadang kita tuh nggak nyadari, ketika kita diajak untuk mendekat pada Tuhan, Tuhan akan pakai segala cara untuk bisa dekat dengan anak-anaknya. Amin. Dan tahu nggak orang ini siapa? David Yonghijo. Ada yang tahu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, nanti bisa di Google ya. Jadi David Yonghijo ini lahir umur 1936 dan ketika berumur 17 tahun dia diagnosa dengan penyakit TBC. Ya, TBC itu waktu dulu tuh seperti misalnya COVID, zaman sekarang COVID Delta itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bahayanya sampai seperti itu, sudah nggak ada harapan, sudah bahaya banget. Dan kita tahu David Yonghijo akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Bahkan Tuhan pakai hidup dia untuk menyelamatkan banyak orang. Menjadi salah satu gereja terbesar di dunia. Jemaatnya kalau nggak salah saya baca itu 500.000 per minggunya. Artinya apa? Kalau Tuhan panggil kita untuk mendekat padanya, itu Tuhan mau pakai hidupmu lebih lagi. Tuhan mau pakai hidupmu lebih lagi. Ada amin. Inilah janji Tuhan sama kita. Kita nggak perlu takut ketika Tuhan kasih kita masalah. Tuhan kasih kita suatu beban, suatu tantangan. Itu Tuhan artinya care sama kita. For He care for you. Supaya bisa lagi mengandalkan Tuhan. Karena Dia rindu untuk pakai hidupmu lebih lagi. Menjadi berkat untuk banyak orang. Menjadi berkat untuk keluargamu. Menjadi berkat untuk lingkunganmu. Menjadi berkat untuk gerejamu. Oke, dan sebagai penutup, ya, saya ajak Bapak Ibu yang mungkin hari ini masih merasa takut. Karena mungkin merasa sendirian. Aku kok berjuang sendirian. Ingat, Allah itu Immanuel, Dia nggak tinggalkan. He is with you. Bagi mungkin Bapak Ibu yang saat ini ada bergumul dengan sakit penyakit, ingat Dia adalah Jehovah Rafa. Dia Allah yang membawa kesembuhan. Bahkan di atas kayu salibnya, Dia sudah menanggung segala kutuk, segala dosa dan segala penyakit kita. Dan bagi Bapak Ibu yang merasa beban kehidupan berat, remember, Dia adalah Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Sang Penyedia, Sang Provider. Dia pasti sediakan, Dia tidak akan tinggalkan, dan Dia pasti sertai kita. Dan ada 2 ayat yang buat renungan kita. Saya kutip di 1 Korintus 10 ayatnya ke-13, sekali lagi 1 Korintus 10 ayatnya ke-13. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ini firman Tuhan, ini janji Tuhan.
satu ayat lagi di Filipi 4 ayatnya ke-6 dan ke-7. Sekali lagi Filipi 4 ayatnya ke-6 dan ke-7. Bisa sama-sama kita baca. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Inilah penting sekali bagi kita untuk kita bisa tidak khawatir, kita bisa lebih berdoa dengan ucapan syukur. Ini saya bahasanya kita untuk sama-sama kita berdoa. Ya, ada beberapa pokok doa yang masuk. Saya juga ngajak Bapak Ibu sekalian yang hadir onsite dan online, kita bisa berdoa bersama-sama. Bagi yang masalahnya sama bisa berdoa, bagi yang punya masalah pribadi, ada pergumulan pribadi atau bahkan pokok doa pribadi, bisa sama-sama kita doakan di saat ini. Mari sama-sama kita berdoa. Pushikara para pata pasera para pata pasera para pata para pata pasera para pata para pata para pata pata para pata sisire pede para pata sira Shira para pata ko shire pede para Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami mau berdoa Tuhan, itu dari setiap pokok doa di hati kami gak akan lewatkan momen ini Tuhan, karena kami tahu ketika kami berdoa Kau akan mendengar, dan Kau akan melakukan apa menjadi bagian-Mu Tuhan, dan karya-Mu lebih dari apa yang kami pikirkan Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berdoa secara khusus Tuhan, buat kami yang saat ini bergumul tentang sakit penyakit Tuhan, bagi semua jemaat siapapun juga yang hadir onsite dan online yang mempunyai masalah yang sama bisa berdoa. Secara khusus saya akan berdoa buat Ibu Mel. Saat ini membutuhkan doa untuk sel-sel kanker dalam tubuh suaminya dihancurkan dan tidak menjalar. Saat ini kami percaya Tuhan, kami semua berdoa Tuhan secara khusus buat setiap kami yang sakit Tuhan. Buat juga saudara kami Abner Ikna Tuhan, dan saraf kejepitnya juga Tuhan. Saat ini kami percaya Tuhan, apapun penyakitnya Tuhan, apapun sel-sel kankernya Tuhan, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, semua sel kanker tunduk dalam nama-Mu, dan kami mau usir di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berikan sel-sel yang sehat, Kau berikan sel-sel yang baru, Kau bahkan berikan organ yang baru. Kami akan terkaget-kaget, kami akan terkagum akan karya besar-Mu Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan, buat kami yang saat ini menderita sakit syaraf kejepit Tuhan. Apapun dimanapun lokasinya Tuhan, kami percaya saat ini tangan Tuhan jamah Tuhan dari setiap syaraf yang terjepit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan sembuhkan Tuhan, dan segala penyakit, segala sakit dari sakit terjepit ini Tuhan akan hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat siap penyakit-penyakit yang tidak kami sebutkan satu persatu Tuhan. Apakah itu sakit diabetes Tuhan, sakit migrain Tuhan, sakit jantung Tuhan, sakit stroke Tuhan, sakit tulang Tuhan, sakit lutut Tuhan, sakit pinggang Tuhan. Semua kami ikat, kuasanya hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya saat ini Tuhan, kesembuhan ilahi mengalir, kesembuhan ilahi terjadi. Dan di setiap kami mengalami Tuhan, kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Kami juga mempercaya Tuhan, saat ini kuasa-Mu bekerja Tuhan, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, secara khusus buat kami yang mempunyai masalah rumah tangga Tuhan, dan masalah keluarga Tuhan. Kami juga bawa saudara kami Dela Tuhan, saudara kami Teti Tuhan, saudara kami Januar juga Tuhan, dan segenap dari teman-teman kami yang hadir secara onsite dan online Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan, dari setiap hati suami-suami Tuhan, dari setiap hati istri Tuhan, Engkau jamah Tuhan, Kau penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, khusus buat saudara Dela Tuhan, yang mendoakan suaminya supaya tidak selingkuh lagi Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, suaminya akan dijamah hatinya dan akan kembali kepada Ibu Dela. Dan bahkan dari setiap siapapun, anak-anak sekalipun yang meninggalkan orang tuanya, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak yang hilang akan kembali pada orang tuanya, dan keluarga akan dipulihkan. Dan di mana kemuliaan Tuhan akan terbit atas keluarga yang sakinah dan glory ini. Kami percaya Tuhan,
buat Ibu Teti juga yang berdoa buat anak mantunya supaya nggak bercerai. Saya percaya hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus mau patahkan roh percayaan, roh pertikaian. Hanya ada roh damai sejahtera-Mu Tuhan. Saat ini damai sejahtera Tuhan mengalir. Kau ikat mereka dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Dan setiap dari kami yang hari ini bertengkar dengan keluarga, dengan kakak, dengan adik, dengan siapapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan terjadi. Dan secara khusus Tuhan, hari ini kami akan berdoa buat keuangan, buat karir, dan juga pelepasan dari kutuk hutang Tuhan. Saat ini Tuhan kami percaya Tuhan, dari setiap kami yang angkat doa kami hari ini, memang gak mudah Tuhan menyelesaikan masalah hutang ini Tuhan. Tapi kami percaya, kami gak mampu, tapi kami punya Tuhan Yesus. Dia yang mampu, Dia yang mau, dan Dia pasti kerjakan bagiannya. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk hutang dipatahkan. Dan hari ini kami percaya, bukan cuma hutang yang dipatahkan, kami akan dibelikan kelebihan Tuhan. Jika kami menjadi berkat Tuhan, kami menjadi panjangan tangan-Mu Tuhan, menjadi berkat buat sesama kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, hutang apapun juga Tuhan, hutang pinjol Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami selaku juga berdoa Tuhan, buat Januar Tuhan, yang berdoa supaya bisa lepas dari ikatan judi online Tuhan. Saat ini kami juga percaya Tuhan, segala roh-roh pengikat, roh-roh judi Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hati Januar akan Kau kembalikan pada hati Kristus. Dia akan Kau pakai luar biasa untuk kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, berdoa buat Bapak Yesaya Handi Tuhan. Saat ini yang berdoa supaya bisa lepas dari hutangnya yang sudah lama Tuhan. Kami percaya siapapun juga saat ini dari kami ya Tuhan, yang berdoa buat sari ikatan hutang Tuhan, yang sudah lihat kami lihat gak mungkin terurai Tuhan, gak mungkin terpecahkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kuasa-Mu yang bekerja. Saat ini kuasa-Mu yang bekerja. Engkau adalah Jehovah Jireh Tuhan. Engkau Jehovah Jireh Tuhan. Engkau yang cukupkan. Engkau yang cukupkan. Engkau yang lebihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini juga Tuhan berkati setiap tangan yang mengusahakannya Tuhan. Tuhan buat apapun yang mereka upayakan, Tuhan buat berhasil. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan secara khusus Tuhan, buat yang kami rindu untuk mendapatkan pasangan hidup atau jodoh juga Tuhan. Kami juga berdoa siap kami Tuhan yang saat ini sudah berdoa buat keturunan juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan lihat dari setiap hati kami Tuhan, hati yang benar-benar menuju padamu Tuhan. Kami juga percaya bahwa Engkau sudah sediakan Tuhan seorang yang sepadan dengan kami Tuhan. Kau akan pertemukan kami di waktu yang tepat Tuhan, waktu-Mu Tuhan, di mana benar-benar Tuhan menjali Tuhan dari apa yang kami lakukan, membangun keluarga kami menjadi sebuah keluarga yang sakinah dan glory. Secara khusus kami berdoa buat Ibu Frinsky Fidarima dan juga Pak Pras yang bisa berdoa untuk pasangan hidupnya Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan kirimkan Tuhan jodoh yang terbaik, dan lebih daripada itu Tuhan, yang memang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat segala hal yang mereka upayakan dan mereka bangun, Kau akan beri kekuatan untuk setiap mereka. Tuhan, ini ada siap doa kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Buat siap pokok-pokok doa yang mungkin tidak kami sebutkan, Tuhan sudah dengar. Dan kami percaya bahkan di waktu-waktu ini, tangan Tuhan sudah bekerja. Tangan Tuhan sudah merangkai sesuatu yang indah. Dan kami percaya, kami akan melihat kuasa Tuhan terjadi dari setiap hidup kami. Kami impartasikan Tuhan kuasa. Kami impartasikan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus. Dari setiap doa ini, kami hanya meteraikan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bisa berucap syukur. Haleluya. Amin. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur
Terima kasih dan Tuhan memberkati.